Makin kesini, laptop gaming tuh diharapkan kasih performa yang lebih signifikan lagi. Makanya, banyak pabrikan itu berusaha untuk mencari konfigurasi terbaik untuk sistem mereka. Nggak terkecuali AMD, karena AMD punya yang namanya AMD Advantage, di mana bisa kasih performa tinggi dengan konfigurasi yang paling optimal dari AMD, khususnya untuk laptop gaming. Dan salah satu dari laptop gaming yang mengadopsi AMD Advantage adalah laptop ini. Ini adalah Lenovo Legion 5 dan gue akan curhatin kepada kalian bagaimana rasanya menggunakan laptop ini khususnya untuk bermain game. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen curhat mengenai laptop ini. Dan ini adalah Lenovo Legion 5 generasi ke-6. Kenapa gue bilang generasi ke-6? Karena kalau kalian cek, mungkin di e-commerce atau cari di internet, mungkin kalian akan menemukan banyak Legion 5 dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Tapi ini yang terbaru, ini adalah generasi ke-6 dan ini sudah support AMD Advantage. Dan sedikit tentang AMD Advantage. Kalau kalian cek websitenya AMD, di sini dibilang bahwa ada 3 aspek dari AMD Advantage ini. Yang pertama adalah Amplified Performance dengan menghadirkan response time yang lebih cepat dalam komputasi dengan menggunakan teknologi AMD SmartShift, di mana power management bisa diatur tergantung mana yang lebih butuh, CPU atau GPU, pemrosesan grafis lebih tinggi, atau rendering pakai CPU lebih dibutuhkan. Nah, itu akan diatur secara otomatis. Dan efeknya adalah kinerja tetap optimal tapi baterainya tetap lebih hemat. Dan kemudian AMD Smart Access Memory, di mana GPU diberikan akses untuk occupancy memory secara full, dan efeknya adalah peningkatan gaming experience antara 10-25% ketika bermain game. Dan juga peningkatan response time yang lebih baik ketika bermain game dengan teknologi Radeon Anti-Lag dan juga Radeon Boost. Dan yang kedua, Premium Display, di mana device yang support AMD Advantage akan memiliki layar yang oke, dengan tingkat kecerahan minimal 300 nits, 100% sRGB, dan minimal 72% NTSC dengan panel OLED ataupun IPS. Serta refresh rate-nya minimal 144 Hz. Dan yang ketiga dan spesifik banget yaitu adalah build to game, di mana laptop yang support AMD Advantage ini memang fungsi utamanya adalah untuk main game. Hal ini didukung dengan respon data yang 3 kali lebih cepat melalui penggunaan storage NVMe. Kemudian harus memiliki sistem pendinginan yang baik dan tetap stabil pada temperatur kurang dari 40 derajat Celcius, terutama di palm rest dan juga sekitar tombol WASD. Serta ketahanan daya baterainya mampu melebihi 10 jam dan support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Nah, itu tadi adalah syarat-syarat laptop yang sesuai dengan AMD Advantage, dan laptop ini memang sudah support AMD Advantage. Artinya, yang tadi gue sebutin minimal speknya seperti itu, dan sebenarnya ini lebih dari itu. Apalagi kalau ngeliat prosesor yang dipakai di laptop ini, yaitu adalah AMD Ryzen. Lebih tepatnya AMD Ryzen 7 5800H. Dan FYI, AMD Ryzen adalah satu-satunya di dunia prosesor X86 dengan teknologi 7 nanometer yang bisa kasih efisiensi daya yang lebih optimal. Dan lagi, di laptop ini juga disertai AMD Radeon RX 6600M, 8GB GDDR6, serta RAM 16GB DDR4, dan storage SSD 512GB NVMe. Dengan spesifikasi kayak gini, lalu gimana kemampuannya? Well, kalau kalian pernah lihat kontennya Dev2D ngebahas tentang laptop terbaik sepanjang 2021, kalian akan menemukan bahwa laptop Legion 5 ini sebagai salah satu yang terbaik dari belasan laptop yang dia kasih skor. Dan gue setuju, untuk berbagai benchmark mulai dari storage speed, 3D rendering, DirectX 11, DirectX 12, semua skornya bagus. Tapi memang itu adalah hasil benchmark. Lalu bagaimana kalau dipakai main game aktual? Gue jajal main Cyberpunk 2077 dengan setting ultra dan ini lancar jaya. Di 45-60an FPS ketika ray tracingnya off. Tapi kalau ray tracing untuk reflection, shadow, dan light dinyalakan, FPS-nya sanggup di 20-an FPS aja. Kemudian gue jajal untuk main game berikutnya yaitu adalah Star Wars Jedi Fallen Order. Dengan setting rata kanan dan dapat FPS yang sebenarnya cukup fluktuatif antara 60-100 FPS. Ya hitungannya aman banget lah ini, lebih bagus dibandingkan Cyberpunk 2077. Enak banget buat dimainkan dan nyaman. Kemudian gue lanjut mainin game yang nggak seintens sebelum-sebelumnya, tapi ini relatif baru dan merupakan jenis game favorit gue, yaitu adalah turn-based strategy. Dan gue mainin game Humankind ini dapat di 45-60an FPS. Dan sepanjang gue mainin, ini nggak ada lag, nggak ada stutter sama sekali, nggak ada frame drop. Ini keren banget. Dan yang gue perhatikan dari laptop ini, sepanjang gue main game ngejajal ini, suhunya itu relatif adem, dan bener-bener adem terutama di bagian palm rest ini. Ini sesuatu hal yang nice banget kalau buat gue.
Dan mungkin juga ini ketolong karena di laptop ini ada yang namanya Cold Front 3.0, yaitu sistem pendinginan yang mengefisiensikan kerja dari heat pipes dan juga fan di laptop ini, sehingga pengelolaan suhunya optimal dan bisa main game lebih lama. Karena gamer pasti pengen main game lebih lama. Dan untuk main game lebih lama, kita butuh layar yang nyaman. Dan di laptop ini nyaman banget layarnya, terutama buat yang suka refresh rate tinggi. Karena layar 15,6 inci beresolusi Full HD-nya ini punya refresh rate hingga 165 Hz. Belum lagi response time-nya ini 3 millisecond, ada FreeSync teknologinya juga, dan akurasi warnanya 100% sRGB with X-Rite Pantone. Artinya, ketika main game, smoothness-nya dari game ini akan terjaga, dan akurasi visualnya juga bagus. Dan tentunya, warna yang akurat. Dan hal itu yang membuat gue berpikir kalau laptop ini sebenarnya nggak cuma cocok untuk gamer, tapi juga cocok untuk konten kreator. Ini secara spesifikasi mendukung soalnya. This is Savage. Tapi tampilannya tetap ada rasa formalnya, jadi performance-nya boleh brutal, tapi ini ya tampilannya tetap profesional, nggak berlebihan, nggak yang klip shining, shimmering, splendid. Enggak, jadi ya stylish outside tapi savage inside, dan gue suka yang kayak gitu. Dan kalau lebih lanjut ngomongin mengenai luarnya, sebenarnya gue suka sama tampilan keyboard dari laptop ini. Keyboardnya ini menggunakan Legend TrueStrike Gaming Keyboard bertipe Switch Soft Landing, lengkap dengan number pad. Dan arrows-nya di sini ukurannya normal, nggak dikecilin. Kemudian 100% anti-ghosting, nggak kayak gebetan kamu. Kemudian travel distance-nya ini 1,5 mm dan juga udah dilapisi anti minyak dan anti abrasi, sehingga nggak mudah untuk berubah warna dan tahan lama. Dan juga di sini keyboardnya dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Dan untuk touchpad-nya, ini sejajar posisi spacebar. Jadi kalau dipakai ngetik sambil bernavigasi, rasanya akan lebih nyaman dan pas. Dan untuk konektivitas, ini khasnya Lenovo, hampir semuanya ada di bagian belakang. Hanya beberapa di kanan dan kiri, jadi untuk kabel manajemennya bisa lebih rapi. Di sebelah kiri, ada USB-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort, dan juga ada audio combo jack. Dan di sebelah kanan ada USB-A 3.2 Gen 1 dan eShutter button untuk menutup webcam. Dan di belakang ini ada banyak. Ada 3 USB-A 3.2 Gen 1, kemudian ada USB-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort dan power delivery, kemudian ada HDMI 2.1, ada RJ45, dan tentunya DC-in. Lalu untuk wireless connection, laptop ini support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Untuk dayanya sendiri, kapasitas baterainya ini 80 Wh dan disertai AC adapter segede bagong. Ukurannya besar karena kapasitasnya bisa sampai 300 Watt. Dan ini berguna banget ketika charging. Sepengalaman gue sih ya begitu. Apalagi kalau kita nyalain rapid charging di Lenovo Vantage. Dari kondisi normal, nge-charge full itu sekitar hampir 2 jam. Tapi kalau rapid chargingnya aktif, bisa sampai setengahnya, nggak nyampe 1 jam. Tapi ada catatan, kalau kalian rutin colok laptop terus-menerus, saran gue aktifin aja conservation mode-nya, supaya pemakaian baterai jadi lebih awet. Gue tipe yang kayak gitu. Dan untuk ketahanan daya baterainya, ini diklaim mampu bertahan 10 jam dengan kondisi hybrid mode, di mana GPU-nya bisa menyesuaikan otomatis tergantung dari tugasnya. Kalau tugasnya ringan, pakai GPU internal, sedangkan kalau untuk gaming, baru deh pakai GPU discrete-nya. Dan hybrid mode bisa diakses di Lenovo Vantage. Dan untuk optimalisasi sebenarnya di sini nggak cuma ada Lenovo Vantage, karena AMD sendiri punya yang namanya AMD Radeon Software, di mana kita bisa sesuaikan profil kita, entah gamer casual kayak gue, atau yang kompetitif untuk e-sport, atau untuk power saving, atau untuk yang standar aja. Ini bisa disesuaikan. Dan di aplikasi ini, kita bisa akses game yang terinstall dengan lebih mudah, bisa kita atur-atur, dan kita juga bisa memonitor status dari laptop, dan bahkan bisa update drivers di sini. This is helpful. Dan semakin helpful lagi, begitu tahu kalau laptop ini dikasih 3 tahun. 3 tahun accidental damage protection dan juga Lenovo Legion Ultimate Support. Jadi selama 3 tahun, kalau kalian ada masalah sama laptop ini, misalkan layarnya, atau kelistrikannya, atau apapun gitu ya, kalian bisa langsung kontak aja ke Lenovo. Dan lagi, kalau kalian pakai Lenovo Legion Ultimate Support, itu yang merespon keluhan kalian adalah teknisi yang juga gamer. Jadi kalau kalian punya keluhan spesifik tentang game tertentu sekalipun, itu teknisinya akan lebih paham ketimbang teknisi yang bukan gamer. Karena gamer understand each other. Iya kan? Di video ini quote gue banyak juga ya. Dan yang terakhir dari gue saranin kepada kalian yang udah beli atau mau beli laptop ini, begitu kalian beli, kalian pasang langsung SSD kedua. Kenapa? Karena kalau kalian pengen menginstal banyak game, terutama yang AAA, gue rasa 512 GB itu cuma dapat 4, 5, atau 6 game paling. Karena gue cuma muat 5-6 game doang. Jadi
Ya, saran gue adalah expand si SSD-nya karena di sini sebenarnya ada dua slot untuk M2 SSD. Jadi kalian bisa pasang dua SSD sekaligus dan kedua slot itu uniknya adalah ada heatsink-nya. Jadi kalian akan ngerasain SSD yang tetap adem ketika main game. That's why ketika main game ini tetap responsif dan suhunya tetap rendah karena ada itu. Jadi saran gue adalah expand storage-nya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe, sudah like videonya, sudah nonton. Terima kasih sekali. Dan kalau kalian butuh informasi lebih lanjut tentang AMD, tentang Lenovo, cek link yang ada di deskripsi. Dan kalau kalian ada masukan tentang channel ini juga silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!